Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa menggunakan metode SEM, studi kasus mahasiswa program studi teknik industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Eh, Pertumbuhan jumlah penduduk di dunia tahun 2010 hingga 2020 eh, ditunjukkan oleh tabel berikut dengan rata-rata persentase pertumbuhan itu 1,15%. Kemudian Indonesia adalah empat besar negara yang memiliki penduduk terbanyak, dengan Indonesia ada di peringkat keempat. Kemudian data pertumbuhan penduduk negara Indonesia dari tahun 1961 hingga 2020 dengan rata-rata persentase pertumbuhan sekitar 1,76%. Dari tahun 1961 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat drastis ya. Kemudian data perubahan angka pengangguran di negara Indonesia ditunjukkan oleh tabel berikut. Jadi berdasarkan hasil survei dari BPS, yaitu sebanyak 999.000 jiwa yang menganggur adalah sarjana pada tahun 2020. Kemudian program studi teknik industri UMS merupakan salah satu perguruan tinggi yang menerapkan program kewirausahaan untuk menjadi mata kuliah wajib. Kemudian berikut merupakan hasil survei dari status pekerjaan alumni teknik industri UMS. Dari total 77 responden, itu 51 orang memilih untuk menjadi pegawai swasta, kemudian 2 orang memilih menjadi PNS, kemudian 13 orang menjadi wirausaha, kemudian yang lainnya eh, ada 11 orang. Kemudian penelitian ini akan menggunakan metode SEM atau Structural Equation Modeling untuk mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat berwirausaha pada mahasiswa. Eh, Kemudian secara harfiah, kewirausahaan dapat diartikan sebagai suatu keteladanan dan keberanian dalam melakukan suatu usaha. Menurut J.A. Sampeter dalam Rusdiana tahun 2018 menjelaskan bahwa wirausaha adalah seorang inovator atau individu yang mempunyai semangat, kemampuan, serta pikiran untuk menaklukkan pola pikir yang lamban dan malas. Kewirausahaan dianggap hanya dapat dilakukan melalui pengalaman langsung di lapangan dan merupakan bakat yang dibawa sejak lahir, sehingga kewirausahaan tidak dapat dipelajari dan diajarkan. Tetapi, untuk saat ini, kewirausahaan bukan hanya urusan lapangan, melainkan disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan diajarkan. Kemudian berikut merupakan studi literatur dari minat berwirausaha. Berikut merupakan variabel-variabel dari minat berwirausaha. Kemudian untuk selanjutnya, structural equation modeling menurut Sarwono tahun 2010 adalah suatu teknik modeling statistik yang bersifat sangat cross-seksional, linear dan umum. Termasuk dalam SEM ini ialah analisis faktor, analisis jalur, dan regresi. Sedangkan menurut Prastuti dalam Ririn Widiasari dan kawan-kawan tahun 2017, Structural Equation Modeling atau yang lebih dikenal dengan SEM merupakan salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk membangun dan menguji model statistik dalam bentuk model sebab akibat. Kemudian berikut merupakan kerangka PLS. Satu variabel manifest hanya dapat dihubungkan dengan satu variabel laten. Dari sini kita dapat dilihat ya, semua variabel manifest yang dihubungkan dengan satu variabel laten disebut sebagai suatu blok. Dengan demikian, setiap variabel laten mempunyai blok variabel manifest.
dapat dilihat Y merupakan variabel laten. Kemudian variabel manifestnya ada X1, X2, X3. Kemudian metode penelitian untuk objek penelitiannya yaitu mahasiswa UMS. Kemudian populasinya mahasiswa program teknik industri UMS yang sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan. Kemudian metode pengumpulan datanya yaitu yang pertama ada studi literatur, kemudian observasi dan kuesioner. Kemudian jumlah sampel menggunakan rumus Cochrane dengan tingkat keyakinan 95%, nilai Z 1,96, nilai kesalahan 10%, nilai Pi 0,5, serta nilai 1 sama dengan 0,5. Kemudian rumus Cochrane ya untuk mencari jumlah sampel itu ada N sama dengan Z kuadrat kali P kali Q dibagi E kuadrat. Nah, ditemukan sekitar 96,04 responden atau dibulatkan menjadi 96 responden. Kemudian berikut merupakan flowchart dari tahapan yang pertama yaitu mulai, kemudian persiapan yaitu identifikasi dan perumusan masalah, studi literatur dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah ada pemodelan SEM, kemudian penyusunan kuesioner, kemudian pengumpulan data, kemudian uji validitas dan reliabilitas. Apabila hasilnya tidak valid, yaitu maka kembali ke pengumpulan data lagi. Kemudian apabila hasilnya valid, maka dilanjutkan ke pengolahan dan analisis, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Berikut merupakan kerangka model dari minat berwirausaha. Kemudian hasil dan pembahasan. Kemudian berikut merupakan diagram dari responden, yaitu dengan jumlah laki-laki 50-51%, kemudian perempuan 49%. Dengan data angkatannya 38% yang perempuan, yang tahun 2019 maaf. Kemudian yang untuk mahasiswa tahun 2018 62%. Kemudian berikut merupakan convergent validity-nya dari variabel X1 hingga variabel Y. Kemudian diketahui dari indikator pendidikan kewirausahaan atau variabel X1 itu ditemukan average variance extract-nya dengan batas 0,5 yaitu 0,628, kemudian indikator lingkungan atau X2 0,647, kemudian efikasi diri atau X3 dengan nilai 0,654, kemudian keturunan keluarga 0,619, kemudian bakat atau passion 0,693, kebutuhan sosial 0,721, ekonomi 0,628, minat berwirausaha 0,723. Dengan rata-rata 0,664. Kemudian dapat dilihat diskriminan validity-nya. Kemudian berikut merupakan Cron-Batch Alpha dengan batas 0,7. Dengan pendidikan kewirausahaan 0,77, lingkungan 0,73, efikasi diri 0,74, keturunan keluarga 0,8, bakat atau passion 0,7, kebutuhan sosial 0,8, ekonomi 0,7, minat berwirausaha 0,8, dengan rata-rata semuanya yaitu 0,779. Kemudian berikut untuk intermodelnya dapat dilihat
bahwa dari indikator pendidikan kewirausahaan, lingkungan, efikasi diri, keturunan keluarga, bakat passion, kebutuhan sosial, dan ekonomi, hanya dua indikator yang memiliki pengaruh positif dan signifikan, ya, karena eh, hanya ada dua, yaitu efikasi diri dan kemudian ekonomi, indikator ekonomi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa H0 yang diterima hanya H03 dan 7. Yang mana H03 ada efikasi diri, kemudian yang H07 ada di ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa efikasi diri dan ekonomi itu merupakan hal yang paling berpengaruh dalam membangun minat berwirausaha mahasiswa. Kemudian ini adalah diagram inner modelnya. Ini merupakan tabel rangkuman pengolahan data software menggunakan Smart PLS. Diketahui bahwa nilai berikut merupakan nilai crown batch alpha, kemudian nilai p-value, nilai variabel interkoneksi atau R-square dari masing-masing variabel. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.